Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Nah, pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema PSU Surabaya antara manfaat dan masalah bersama narasumber anggota Komisi C dari fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Abdul Goni Muklas Niam SPDI. Selamat pagi Mas Goni, apa kabar? Pagi Ya. Mas. Senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini menyapa sahabat Sonora di kesempatan ini. Siap. Mas Goni, berbicara tentang prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU di Kota Surabaya. Ya. Pada domain dan lingkup kewenangan sekaligus tupoksi Komisi C DPRD Kota Surabaya ini seperti apa update-nya? Termasuk berbagai permasalahan yang disampaikan oleh warga atau masyarakat terkait PSU saat ini, Mas Goni. Update-nya seperti apa? Silahkan. Nah, ini kan pansus dan kebetulan ditangani oleh seluruh teman-teman yang ada di Komisi C. Ya. Jadi ini adalah Perda 7 tahun 2010 yang mungkin kurang bisa memberikan sebuah solusi, maka dilakukan perubahan guna menyelesaikan problematika di persoalan mengenai tentang PSU dan sebagainya itu. Karena dengan seiringnya perkembangan zaman, problematika kan terus sesuai dengan dinamikanya. Maka dari itu kita berharap Raperda ini bisa hadir dan untuk bisa memberikan kepastian hukum kepada warga Kota Surabaya. Nah, dengan seperti itu, contoh ini menjadi contoh banyak sekali aduan yang datang ke DPRD berkenaan dengan mereka yang beli rumah baik dari developer yang set plan-nya itu depannya itu adalah fasum, taman, tapi berubah menjadi hunian. Lah dengan banyak seperti itu sehingga mungkin DPRD membuat sebuah raperda inisiatif guna menyelesaikan problematika tentang persoalan-persoalan prasarana dan sarana utilitas tadi. Nah, kalau kita berbicara tentu ini ada obstacle, rintangan ataupun kendala yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kita juga ingin tahu nih, masyarakat, sahabat Sonora juga ingin tahu nih Mas, tentang kendala seperti apa sih yang kemudian membuat pengembang itu belum menyerahkan PSU ke pihak Pemkot, entah itu mengolor atau ada alasan teknis lain. Selama ini yang kemudian diketahui oleh Dewan dari hasil keluhan dan laporan ke masyarakat yang mengadu ke Komisi C, seperti apa kendala-kendala yang dijumpai di lapangan? Ya, banyak sekali fasum fasos itu yang tidak bisa dinikmati oleh warga. Contoh perihal jalan, drainase, dan PJU dan sebagainya. Lah, pemerintah kota tidak bisa mengintervensi secara langsung karena penyerahan PSU itu belum dilakukan oleh pihak developer ke pemerintah kota. Lah, itu kan sesuai dengan amanat Perda 7 tahun 2010. Lah dari situ banyak sekali terutama Surabaya Barat, Surabaya Utara, kan banyak sekali developer dan juga mungkin diantaranya pengembang yang perseorangan. Sering kali pengembang yang perseorangan yang jual kapling jalannya diikutkan ke pemerintah kota. Ini kan perlu dikaji lebih lanjut. Makanya kita mulai serius menggarap persoalan ini. Dan alhamdulillah dari 244 pengembang yang tempo hari yang lalu itu kan ada 171 atau berapa itu ditambah per hari ini kita jalan pansus PSU itu ada kurang lebih 21 pengembang yang sudah menyerahkan PSU-nya dengan baik. Lah kalau diestimasikan dalam bentuk rupiah itu hampir 2,17 triliun. Ini kan menarik menurut saya. Maka dari itu saya berharap ini masih belum ada titik temu yang konkret karena kami kerja di di Raperda Pansus terkait dengan PSU ini. Itu kita kencang banget. Setiap perumahan baru itu harus menyediakan bosem atau tampungan air terlebih dahulu. Karena dengan seperti itu paling tidak bisa meminimalisir risiko adanya banjir. Karena apa? Mereka itu kan langsung menyalurkan airnya itu ke pemukiman padat penduduk.
Tadi banyak sekali kita laporan. Nah, maka dari itu apa? Coba kita akan panggil tuh beberapa pakar guna, karena apa? Membangun kota ini kan tidak bisa serta-merta pemerintah kota secara individual, kan secara keseluruhan. Kita berharap nanti perumahan itu memberikan kenyamanan, keramahan, dan juga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Mungkin itu. Nah ini menarik dari yang sempat, karena Mas Goni juga menyinggung soal pansus ya, karena sekarang juga proses berjalan ya untuk pansusnya, panitia khusus. Nah ini kalau kita melihat tentang keterpenuhan syarat minimal berapa itu 30% PSU yang harus dipenuhi oleh pengembang, itu seperti apa? Apakah pasal ini nanti akan dikoreksi atau akan diperbaiki atau seperti apa dalam rapatnya, ataukah akan dibahas? Kita hampir tidak merubah klausul itu, seperti sesuai dengan Perda 7 itu kita hampir tidak merubah, karena pasti kalau kita coba naikkan dalam benefit profitnya itu kan pasti kan sedikit ada tidak untung banyak toh. Maka dari itu kita melihat paling tidak 30% dalam skala mungkin 25 hektar dan sebagainya, itu yang di atas itu ada 40%, yang di atas itu ada 41% yang di atas 100 hektar ke atas. Lah, problematikanya itu adalah yang tadi saya sampaikan, seringkali warga itu kan membeli rumah itu kan sesuai dengan set plan-nya, itu di depan itu kan taman atau tapi ternyata berubah menjadi hunian. Nah itu kan berarti merubah set plan. Lah maka dari itu kita dari banyaknya permasalahan, sehingga kita bisa ngunci yang bisa merubah set plan itu kan di OPD terkait. Makanya kita beberapa hari yang lalu juga mengundang kawan-kawan REI yang konsorsium teman-teman developer itu, kita undang bagaimana menyepakati itu. Karena seringkali PSU itu tidak malah bertambah, malah berkurang. Agak sesuai. Lah kalau memang semisal PSU itu nantinya semisal kalau bisa bertambah ya bagus juga tuh. Kayak semisal terkait dengan PSU dan juga penggantian uang pemakaman dan sebagainya itu. Nah kalau ada beberapa klausul itu yang di aturan keterpenuhan minimal 30% itu juga ada sempat beberapa lawyer lah itu menggunakan pasal ini sebagai kemudian menyampaikan kepada developer atau membela para developer misalnya tentang pasal 4 ayat butir A Perda Kota Surabaya nomor 7 2010 itu tentang penyerahan PSU. Nah, apabila kondisinya jika lahan yang disediakan pengembang itu Mas Goni tidak mencapai 30%, apa yang harus dilakukan? Apakah mengganti atau membayar ganti rugi atau seperti apa? Itu kan juga yang dikeluhkan. Ya, dalam artian itu kan kita bisa melihat ketika kawan-kawan developer membuat sebuah perumahan ya, berarti kan dulu itu kan lahan kosong. Dulu itu lahan kosong yang notabene itu adalah untuk serapan air, ternyata beralih fungsi menjadi hunian. Lah dari kacamata angka tadi itu melalui proses kajian yang sangat sistemik dengan beberapa pakar dan sebagainya, kita libatkan secara keseluruhan agar apa? Dalam kacamata tadi itu kita tidak serta-merta semua hunian dan sebagainya itu, tapi dampaknya bisa ke lingkungan kemana-mana itu nantinya. Jadi satu contoh terkait dengan ruang terbuka hijau, contoh terkait kan dengan semisal ruang terbuka hijaunya apakah bisa memenuhi standar bagaimana mengantisipasi polusi udara yang ada di perumahan dan hunian itu. Itu harus dikaji secara cermat. Makanya kalau mau melihat dari perspektif hukum, monggo silakan. Itu kan bisa dilalui dengan baik. Ini menarik karena kalau kita lihat di ibu kota Jakarta juga ramai masalah polutan karena tiap hari mereka harus menghadapi udara yang penuh polutan. Masalah isu polusi juga sangat sering kita dengar nih, Mas. Dan ini juga warga kota Surabaya artinya juga sekarang ini ketika mereka menghendaki adanya Fasum dan Fasos itu tersedia, sebenarnya relevan, relate ya, karena mereka butuh. Kalau mereka mungkin melakukan perjalanan ke luar kota untuk liburan sekedar menikmati udara segarnya susah. Paling tidak kalau di perumahannya, di kampungnya itu ada lahan terbuka yang kemudian bisa dimanfaatkan. Itu kan luar biasa. Anak-anak juga bisa bermain gak jauh-jauh kan, pengawasannya lebih mudah. Nah, Mas Goni, hal menarik apa ini yang seringkali dijumpai ketika Mas Goni sidak di lapangan, kemudian
beberapa hari kemarin ini kan juga Mas Goni sempat ya turun ke lapangan dan sebagainya mengetahui isu-isu yang kemudian disampaikan oleh masyarakat soal PSU ini, Mas Goni. Ya, kan banyak sekali contoh nih. Ada beberapa raperda yang nantinya mungkin bisa mengakomodir problematika persoalan persoalan tanah ini. Iya. Di antaranya para pengkafling perseorangan dan sebagainya itu juga diatur nantinya. Karena sejauh ini mereka itu kan mungkin ya lebih untung agak banyak itu. Iya. Lebih untung agak banyak. Untung agak banyak ya. Ya, untung agak banyak ini. Untungnya banyak itu kayak gitu. Karena apa? PSU-nya kan dalam artian diserahkan ke pemerintah kota. Iya. Nah, tanggung jawab secara moral bagaimana itu? Iya. Ya kan? Nah, di situ ada beberapa batasan, yakni 1.000 meter persegi atau 5 unit rumah. Yang ini lagi dalam tahap kajian. Iya. Jadi sehingga apa? Lah, karena kalau skala besar yang 25 hektar memang aturan klausulnya itu kan berbeda. Iya. Nah, sementara di beberapa wilayah itu banyak pengembang-pengembang perseorangan itu. Ya kan, pengembang perseorangan bisa beli kaplingan, terus tanggung jawabnya jalannya nggak dibangun. Nah, itu kan nanti diikutkan ke pemerintah kota. Ini kan ya nggak benar kayak gitu. Iya, betul. Makanya perlu diatur. Nah, sementara mereka berorientasi profitnya saja. Ya kan, itu kan harus dihitung juga itu. Padahal itu kalau misalnya kita bisa manfaatkan sebagai fasum, sebagai fasos, itu kan bisa kadang-kadang untuk jalan akses masuk, untuk balai RW misalnya, untuk tempat bermain dan sebagainya. Itu kan yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan secara mandiri mungkin mereka bisa mengelola itu ya, tidak dari developer. Apakah temuan-temuan seperti itu juga dijumpai oleh Mas Goni ketika di Iya, lapangan? banyak. Jadi banyak contoh kan perseorangan itu kan agak banyak tuh. Kadang dia lebih murah, semisal ada 1.000 meter persegi, dia ingin bangun itu yang hampir merata. Iya. Ya kan dia jual mungkin 300 jutaan. 300 jutaan, di situ ada kurang lebih 10 unit. Iya. Bayangin. Atau mungkin dengan kapasitas 700 meter persegi. Iya. Bisa dijual 300-an yang mengakomodir mungkin lebih banyak warga itu membeli rumah yang kecil-kecil itu. Iya. Nah, ini menarik yang perlu diketahui oleh sahabat Sonora. Satu lagi nih Mas Goni, kalau masyarakat juga ingin menyampaikan aspirasi keluhannya dan sebagainya, kanal seperti apa yang bisa diterima oleh Komisi C melalui untuk menjaring aspirasi masyarakat? Ya, silakan selama mendasari dan memiliki bukti secara objektif perihal persoalan-persoalan seperti itu, monggo silakan. Berkirim surat saja ke DPRD, ke pimpinan. Pasti kalau berkaitan dengan bangunan, insya Allah pasti didiskusikan ke Komisi C. Selama ini banyak sekali yang kita selesaikan. Apa saja misalnya? Berkenaan dengan persoalan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin. Ya kan? Jadi banyak sekali sering mereka membangun tanpa izin dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kita juga memusyawarahkan, mencari titik temu yang baik. Dan beberapa bulan terakhir ini Mas, apa sih yang kemudian mencuat di masyarakat soal isu-isu PSU ini yang paling kemudian dikeluhkan ke mereka sampai dibuat hearing, dengar pendapat dengan Komisi C dan sebagainya? Biasanya seperti seputar apa yang sering kan PSU-nya berubah menjadi hunian. Ini kan ngeri juga itu. Berubah menjadi yang harusnya itu milik untuk kepentingan umum, berubah menjadi hunian. Lah, hunian tinggal ada berapa unit. Berarti kan dilihat dari keuntungan, berarti ada perubahan set plan. Lah, pihak warga mungkin merasa sangat dirugikan perihal persoalan itu. Makanya kan kita dalam artian warga kalau menemukan seperti itu silakan adukan aja ke kita. Mas Goni tadi sempat menyebut set plan atau mungkin rencana tapak dan zoning misalnya. Itu kan kadang berisi tentang jenis, lokasi dan luasan PSU. Kadang-kadang ini kayak menjadi buku rahasia gitu yang dipegang oleh developer. Apakah masyarakat yang kemudian mereka sudah membeli tanah di situ bolehkah tahu soal rencana tapak atau set plan atau bahkan zoning yang mungkin berisi jenis, lokasi dan luasan PSU? Bisa itu. Itu silakan kan, biasanya sebelum dia mau beli, dia kan pasti sampaikan tuh, ada brosurnya dan sebagainya. Itu kan disampaikan juga dengan baik. Lah, kalau seperti tertutup kan repot, mau beli bagaimana? Iya, nanti janjinya sebelahnya taman, ternyata nggak ada misalnya. Ya, itu kan di situ kan ada itu set. Jadi
Mungkin nanti kita bisa panggil melalui Iya. mekanisme dan fungsi DPRD, yakni sebagai selaku fungsi controllingnya Iya. bisa kita lakukan. Soal batasan tenggat waktu penyiaran PSU itu apa ada ketentuannya sih, Mas Goni, seperti apa? Sehingga kok ditunggu sama warga kok gak diserah-serahkan ini PSU-nya dari developer? Ya mereka kan ada beberapa hal yang mungkin kurang dan sebagainya karena memang dihitung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang bersangkutan. Iya. Kayak contoh mungkin ada yang berkaitan dengan persoalan finansial, ada yang berkaitan dengan mungkin tidak layak dan sebagainya seperti apa. Iya. Dan itu banyak klausul hal mungkin yang beberapa pengembang itu yang tidak mau menyerahkan ke pemerintah kota. Dengan alasan apa? Ya alasan semisal kondisinya lagi pilot, kondisinya seperti apa, itu kan repot. Makanya kan beberapa mekanisme yang harus ditata. Maka dari itu tempo hari yang lalu kita juga berkoordinasi dengan BPN agar tidak serta-merta menerbitkan. Jadi kita kunci dari sana dari BPN itu. Kalau fasum ya fasum. Jadi plotnya jelas. Makanya kan kita sinergi karena membangun kota ini kalau semisal itu diganti dan dirubah, waduh kacau soalnya. Ya kan kalau tidak itu kan kami berharap mereka tidak serta-merta hanya mencari keuntungan semata, tapi kan aspek sosial, aspek alam ini kan juga harus dihitung juga. Kalau dari temuan selain di lapangan, kemudian juga ada momen-momen hearing datang masyarakat menyampaikan aspirasi, itu sudah berapa banyak hal yang kemudian ditampung oleh Komisi C ini khususnya, Mas? Wah itu di jadwal kita sudah hampir ratusan penuh ya? Tuh ya. Sampai whiteboardnya saya lihat nggak cukup tuh ya kemarin. Iya. Ini sahabat sonora sempat mengunjungi Komisi C. Melihat ternyata whiteboardnya penuh, sahabat, ada 2 whiteboard kalau nggak salah, itu penuh dan spasinya mungkin jedanya sangat tipis ya, jadi ya luar memang biasa. seperti itu. Ini kan amanah yang diberikan ke kami untuk kita sampaikan kepada warga kota Surabaya agar setiap problematika yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mungkin ke ranah hukum dan sebagainya. Harapannya memang seperti itu. Jadi bisa win-win solution ya, baik dari sisi developer ataupun juga terutama dari masyarakat. Sebenarnya kita kan pinginnya seperti itu ya. Nah, ini memang hal yang kemudian ideal yang harus kita capai. Betul. Nah, untuk mencapai hal yang ideal itu kita kembali lagi ke pansusnya lagi nih, Mas Goni, untuk raperda penyerahan dan sebagainya. Poin-poin apa yang sekarang ini sedang digodok atau isu krusial apa yang nanti akan disampaikan kira-kira sebagai gambaran masyarakat? Seperti ini toh ternyata jalannya pansus untuk PSU dan sebagainya. Mungkin hal yang bisa dipublish untuk masyarakat. Seperti apa? Saya bersyukur dengan keberadaan pansus ini. Banyak pengembang mungkin yang merasa ini kalau disahkan, waduh, kacau juga ini. ya kan contoh di pansus ini, di raperda ini ada beberapa hal yang memang mungkin dianggap mungkin oleh pengembang dirasa itu mungkin sangat dirugikan dan sebagainya. Tapi kita menjadi dalam artian melihatnya itu kan dari aspek bagaimana menjaga lingkungan itu dengan baik. Ya tadi saya sampaikan yang awal mula itu lahan kosong yang seyogianya peruntukannya untuk resapan air, ketika itu diuruk berarti kan sudah tidak menjadi resapan air. Maka dari itu apa yang harus dilakukan adalah membangun bosom terlebih dahulu atau mungkin membangun saluran daya tampung itu. Bosom reservoir seperti itu kita harus seperti itu terlebih dahulu sehingga ketika musim hujan itu tidak lari kemana-mana. Nah, ini kalau lari kemana-mana, imbasnya ya tangga sekitar itu. Pasti larinya ke DPRD juga tuh. Kalau enggak ke pemerintah kota juga, nanti kan kacau juga itu. Airnya larinya ke saluran, masalahnya lari ke DPRD ya. Kalau misalnya rumahnya dimasukin air, akhirnya larinya ke Komisi C, nanti laporan, Pak ini tempat saya huniannya kemana? Gitu. Kasihan juga Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota gitu. Dan ini kemudian sedang berproses juga di pansus raperda penyerahan PSU. Nah, saya juga dengar nih Mas Goni bahwa sebenarnya raperda panitia khusus atau pansus raperda penyerahan PSU DPRD Kota Surabaya nanti idealnya kan bisa menjamin ya investasi properti di wilayah setempat juga kan. Larinya kan sebenarnya itu. Jadi kita bisa memberikan iklim yang kondusif bagi para investor, tapi tidak mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diberikan ke warga atau masyarakat. Seperti apa Anda melihat hal ini? Makanya kan kita ingin dalam tanda kutip mungkin kita ingin adalah pengembang-pengembang yang baik lah, punya niatan yang baik untuk bersama-sama membangun pemerintah kota ini agar mungkin
bisa smart city dan Iya. sebagainya. Tadi kita ngomongkan itu. Kayak contoh perumahan yang tanpa mungkin apa itu kabel yang di atas Oh iya, itu berubah menjadi betul. itu kan, terus semuanya smart system dan sebagainya. Itu kan ketata dengan baik. Kita berharap dengan hal seperti itu wajah kota menjadi wajah yang nyaman, asri dan bagus. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak hanya berorientasi apa itu keuntungan semata. Iya. Akhirnya akan merugikan Iya. banyak warga kota Surabaya. Ini yang kita jaga dengan baik. Ini omong-omong, hearing juga apakah juga menghadirkan selain warga masyarakat yang mempunyai keluhan juga para pihak developer juga sempat Ya dipanggil? kita juga sempat panggil kan, dari Ray juga ada, dari pengembang-pengembang pun juga kita undang, Iya. dan juga kita hadirkan teman-teman pakar. Iya. Jadi pakar berkenan dengan pemahaman terhadap tata kota, Iya. juga berkenan dengan pemahaman tentang hukum. Itu kita juga kita undang secara keseluruhan. Lah kalau semisal itu tidak kita undang, seenak kita bikin aturan kan kacau juga Iya. itu. Jadi semua stakeholder dilibatkan. Semua dilibatkan dari DPR KPP, di SDABM. Jadi kan di SDABM yang di bidang kayak dulu kan PU, Iya. itu kan sumber daya air kajiannya bagaimana, terus belum lagi LH lingkungan hidup, kajiannya bagaimana. Karena perumahan itu kan satu itu berapa unit orang, di mana di situ juga mengatur sampah Iya. dan sebagainya. Itu kan juga harus ditata dengan baik. Iya. Iya. Nah, kalau tidak ditata dengan baik kacau juga itu. Termasuk di sub jalannya bagaimana. Oke. Itu semua stakeholder harus terlibat. Iya. Apa yang sudah Mas Goni sampaikan itu menarik ya. Artinya ada sesuatu yang behind the scene yang selama ini kita nggak tahu di balik layar itu ternyata keluhan-keluhan curhatan masyarakat itu kan yang didengar langsung kan Komisi C yang mendengar langsung ya keluhan-keluhan dan sebagainya. Nah, memang idealnya kita bisa mencapai keseimbangan yang membangun di kota Surabaya ini menuju kota yang smart city. Tentunya ini diperlukan orang-orang seperti Mas Goni yang smart people juga, termasuk juga dari masyarakat dan developernya juga itu kan sama-sama smart ya. Kalau smartnya cuma 1, 2 nanti masalahnya nggak selesai-selesai. Jadi smartnya harus barengan ya gitu ya Mas Goni ya. Nah, di luar itu Mas Goni masalah-masalah tetap saja muncul 1, 2, 3 masalah ya. Kadang-kadang entah itu karena miskomunikasi atau mungkin kurangnya kemudian komunikasi dengan pihak setempat dan sebagainya. Misalnya nih ada satu kawasan hunian permukiman, mereka punya saluran nih misalnya Mas Goni. Ternyata tiba-tiba salurannya entah itu sengaja atau tidak, entah itu kemudian menempatkan material itu kemudian tertimpa urukan, entah itu sengaja diuruk atau tertimpa urukan material dan sebagainya. Itu kan ada juga kejadian berakhir-akhir ini. Bahkan Mas Goni turun langsung itu kalau sempat mencuat ya tentang itu. Nah, ini bagaimana Mas Goni melihat kasus-kasus seperti ini dan bisa dikasihkan contoh, misal di Surabaya sisi mana itu yang misalnya ada kejadian sampai seperti itu dan gimana kasus terakhirnya perkembangannya? Ya itu kan seminggu yang lalu. Ya. Seminggu yang lalu itu ada mungkin di salah satu RW di Kelurahan Bulak, yang dimana mereka itu mengeklaim bahwasanya dia punya tanah di area di dalam tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Iya. Sementara akses jalan itu tidak ada. Yang ada cuma saluran air. Lah, mereka punya bukti kepemilikan yakni SHM tadi surat. Cuman saya suruh untuk cross check di kelurahan. Untuk dimediasi di sana. Sehingga bisa dibukakan tuh di sana kan ada buku kretek atau buku retersi. Karena dasar peningkatan alasya itu kan juga petok. Iya. Jadi kan warganya juga dilihat, dikaji dengan cermat, ternyata alamatnya berbeda. Lah, yang bersangkutan beberapa orang itu nguruk di sana, ya sempat terjadi cekcok antara warga dengan pihak pengembang perseorangan. Ya karena mungkin warga ya itu saya bilang laporlah, karena itu mungkin wilayah saya, lapor ke tempat saya malam-malam. Sehingga saya kontak beberapa pihak, saya berterima kasih kepada Kelurahan Bulak, Bu Gloria dan Bu Camat, Bu Daya itu secara cepat dan tanggap menyikapi persoalan itu. Yakni di mana mereka dikumpulkan secara bersama, dikaji secara cermat, akhirnya apa? Dibuatlah sebuah notulensi, yang dimana poin notulensi itu adalah menormalisasi saluran air tadi. Dari dasar itu kan dibuatlah sebuah keputusan, itu kan ada dalam artian itu perjanjian di bawah tangan itu aja kan. Ya ini ya sudah kita geradak aja, kembalikan lagi normalisasi itu, karena saluran itu menampung air baik dari RW yang lain maupun RT yang lain. Nah itu kalau dibuntu
kalau dibuntu dan diuruk oleh urukan, wah kacau juga itu nanti kasihan. Kan sempat kampung bisa jadi tenggelam tuh nanti itu. Jadi alhamdulillah kita bersama warga bergotong royong menyikapi persoalan tersebut. Sehingga sekarang alhamdulillah saluran tadi normal kembali. Oh, syukurlah kalau terselesaikan ya. Ya tidak perlu datang ke komisi. Kan begitu padanya kapan kita selesaikan? Alhamdulillah mungkin kecakapan dan ketangkapan dari teman-teman di bawah itu kan alhamdulillah clear lah persoalan itu. Kenapa ini saya tanyakan? Ini kan sebuah test case ya, sebuah hal yang nyata terjadi dan bisa terselesaikan tanpa masyarakat kemudian datang ke komisi. Jadi masalahnya sudah selesai duluan ternyata ya. Ini luar biasa. Saya kan cuman mengintervensi saja untuk segera bisa dinormalisasi. Ya, berkaca dengan kasus yang sudah terselesaikan tadi, Mas Goni, apa hal yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Karena hal temuan-temuan ini kemungkinan bisa terjadi. Ya, makanya saya berharap kepada warga, tujuan bernegara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah dengan kecerdasan itu paling tidak ruang-ruang untuk memonopoli, ruang-ruang untuk dalam tanda kutip berbuat negatif itu semakin sempit. Maka dari itu saya berharap setiap pemimpin entah di level terbawah itu kalau diisi dengan orang-orang baik, ya fa insya Allah output kebijakannya juga baik. Betul, setuju. Jadi kan kita pikirkan gitu. Jadi tasarruful imam ala royan manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin itu berdasarkan atas kemaslahatan untuk kepentingan warganya. Maka saya seyogyanya sebagai seorang wakil rakyat ya paling tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk warga Kota Surabaya. Ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan doanya terhijabah, terkabul. Amin. Tapi tentunya harus saling bergandengan tangan Iya, antara pihak gak bisa dewan, sendirian betul, kita. pihak dewan, Pemkot ya dari eksekutif, legislatif ya kan, masyarakat stakeholder dan semuanya harus berpartisipasi aktif. Karena yang menghuni di Surabaya ini banyak orang, banyak macam, banyak kepentingan, banyak kebutuhan, termasuk akses dan sebagainya ya. Apalagi ini pas lagi dampak El Nino ini, dampak kemaraunya agak sedikit lebih lama nih. Artinya kan ada waktu untuk perbaikan saluran nih Mas Goni ya. Oh ya, ini kalau kita ngomong-ngomong soal progres waktu entah itu kemudian pengerukan saluran, perbaikan saluran, nanti Mas Goni juga ngomong soal saluran, mumpung ingat nih, seperti apa, apakah ini juga terus dipantau oleh Komisi C, ini mumpung waktunya kemaraunya agak sedikit lebih lama, menyambut musim penghujan nanti Mas Goni. Kayak contoh nih, di wilayah saya itu kantor kecamatan itu sedikit banyak genangan air. Ya, jadi dulu itu di Taman Surabaya ada rumah pompa. Portable karena mungkin secara eksotik tidak baik, mungkin dirubah. Lah ternyata dirubah di dekat laut yang tempatnya di Kejauhan Lor. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membuat genangan air di mana-mana. Masalah baru ya. Masalah baru. Akhirnya apa? Saya berterima kasih banyak kepada pemerintah kota. Kita bersama-sama melakukan hal yang mungkin dirasa itu adalah skala prioritas. Akhirnya apa? Dibangunlah rumah pompa yang ada di Taman Surabaya. Lah sehingga di situ paling tidak bisa meminimalisir genangan yang nantinya mungkin di musim pasca hujan itu bisa kita antisipasi. Jadi itu pun mobil sedan aja separuh itu. Lah di situ alhamdulillah ini progresnya sudah berjalan hampir 30%. Ya, kita bersyukur nanti akhir tahun ini bisa clear dan warga bisa menikmati. Ya, cuman saya ingin memastikan bahwasanya kami sebagai seorang wakil rakyat fungsi controlling tetap kita akan lakukan dengan baik agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan tema dan konteks kita, prasarana, sarana, utilitas umum. Dari 3 variabel ini mana yang mendominasi kira-kira dari pantauan fraksi Komisi C, maksud saya khususnya dari semuanya. Kita ini pingin dari sarana prasarana dan utilitas umum itu bisa terintegrasi dengan baik. Lah kalau tidak terintegrasi dengan baik kan kacau juga tuh non-melan. Kayak contoh kita bangun sini kalau terintegrasi ya untuk apa? Malah panjang lebar. Makanya harus punya blueprint yang jelas. Makanya saya bilang kepada teman-teman di tingkatan kelurahan harus ada koneksitas antara saluran tersier maupun sekundernya itu. Kan harus terkoneksikan betul. Dan kita pastikan posisinya saluran tadi itu terjaga dengan baik. Makanya siapa yang harus menjaga? Ya seluruh warga Kota Surabaya. Jangan membuang sampah ke saluran. Nah ini kan karena membangun kota ini makanya saya bilang tadi tidak sendirian. Kayak contoh banyak sekali temuan teman-teman
teman-teman apa ya, mungkin bukan warga kita, seringkali membuang sampah, mungkin yang dirasa itu sepi, dia ditaruh seenaknya di pinggir jalan dan sebagainya. Maksud saya itu kan kita harus membangun kesadaran kolektif ya. Betul. Sampah ini kan juga kacau. Jadi kan problematika perkotaan ya diantaranya itu yang harus kita tata dengan baik. Membangun kesadaran bersama atau kolektif kolegial itu penting sekali. Ini beberapa kemarin saya pas lagi nonton televisi gitu ya nasional, ada beberapa kota di Indonesia ini juga problemnya sampah, naruh sampah sembarangan, entah itu orang situ atau lokal, akhirnya sampahnya numpuk di satu tempat, akhirnya rame. Di beberapa tempat juga sempat kayak gitu, bahkan beberapa kemudian jadi masalah, akhirnya pertikaian. Ini siapa nih yang tanggung jawab? Loh ini yang naruh bukan wargaku, kok tiba-tiba aku dapat kiriman sampah sehari, tapi sekali berapa kali sehari, tapi kalau muter 3 kali berangkat naruh 1 kresek gitu misalnya dan sebagainya. Ini bagaimana komisinya juga supaya autokritik agar setelah pemerintah kota menata, membuatkan saluran, warganya harus menjaga dong, jangan membuang sampah. Apa yang ingin Anda pesankan ya, di sini? Kita berharap lah partisipasi warga. Toh ini kan juga dari rakyat untuk rakyat. Jadi kan ini demi kepentingan bersama. Bagaimana menjaga kota ini dengan baik, bersih, kondusif, dan nyaman. Lah kalau semisal itu saluran air warga buang kursi saja, terus akhirnya apa? Itu kan kesedot ke rumah pompa, kan rusak semua. Ini kan sering kali seperti itu. Nah, sementara ketika banjir nyalahkan pemerintah kota, kan repot juga. Makanya perlu adanya dalam artian kesadaran itu tadi yang kita bangun secara kolektif. Makanya budayakan semangat gotong royong, bagaimana itu harus dijaga dengan baik. Jadi persatuan itu digalakkan kembali. Apalagi ini momentum mau mendekati pemiluan. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk memecah belah ini kan juga kacau juga itu. Makanya saya berharap masyarakat harus cerdas menyikapi ini semua. Banyak kemudian PR-PR yang sudah terselesaikan, tapi ketika PR-nya sudah terselesaikan oleh komisi, muncul masalah baru lagi. Jadi kayak inden gitu ya, masalahnya nggak habis-habis. Tapi itulah tantangannya, karena seperti Mas Goni ini juga harus berjuang di situ untuk menyelesaikan kepentingan untuk masyarakat juga. Tapi idealnya memang semuanya bisa terlayani ya, tidak hanya untuk masyarakat, tapi masyarakat juga harus bisa itu tadi menempatkan, kalau sudah dibuatin saluran jangan buang sampah sembarangan dong. Kan kasihan nanti kan salurannya untuk air bukan untuk sampah dan sebagainya. Mas Goni, saluran-saluran yang ada di Surabaya ini, baik itu saluran primer, tersier, sekunder dan sebagainya, itu menurut Anda selama ini seperti apa? Karena ini kan pihak Pemkot juga banyak tuh mengerjakan saluran, bahkan juga di antaranya bisa dikoneksikan dengan mungkin jaringan box culvert dan sebagainya. Ini kan juga ngomong saluran juga. Seperti apa pengamatan Komisi C? Ini ya, dalam artian terkait dengan pembangunan tata kota yang ada di kota Surabaya ini, itu kan di tiap-tiap kelurahan itu kan ada dana kelurahan dan sebagainya. Dan sementara peruntukannya itu kan bukan hanya untuk pembangunan, ya kan? Bukan untuk, makanya tadi setiap kelurahan kalau bisa itu punya blueprint yang jelas. Jadi kayak semisal ada Pak RT, Pak RW, saya berharap ini wilayah yang notabene adalah dataran rendah. Sehingga kalau dataran rendah, dia posisinya kan elevansi dalam artian salurannya kan juga harus ditata dengan baik. Nah ini mau dikoneksikan kemana? Lah kalau semisal contoh si A, semisal jenengan RW A, B karena dekat dengan saya, akhirnya Pak pavingnya ini harus ditinggikan solusinya. Lah kalau ditinggikan berarti rumah ini kan juga harus tinggi juga ini. Jadi itu sering kali seperti itu. Cara berpikir masyarakat itu kan juga harus dalam artian harus diberikan pemahaman yang baik. Kayak semisal nih kenapa di kampung itu banjir. Makanya kalau ibarat kita sakit ini kan harus didiagnosa terlebih dahulu. Penyakitnya apa, problematikanya seperti apa. Jangan sampai kalau semisal kita ini sakit mencret diobati dengan obat kepala, kan kacau juga. Makanya saya berharap nantinya pemerintah di tingkatan stakeholder di bawah itu punya goodwill secara objektif menyikapi problematika yang ada di wilayah masing-masing. Contoh dakel itu bukan hanya peruntukan untuk pembangunan, tapi untuk kemandirian pangan, kemandirian yang lain, peningkatan perekonomian itu kan bisa dilakukan dengan baik. Lah makanya kan kayak semisal bukan hanya permakanan dan sebagainya itu. Contoh kalau semisal 10,7 triliun APBD kita ini, itu kan 5% peruntukannya untuk dana kelurahan. Karena sesuai dengan amanat Permendagri 103 tahun 2018 yang dimana harus mengalokasikan wajib minimal 5% dari APBD itu tadi. Lah
Saran saya, ayo coba kita secara cerdas memaksimalkan anggaran tersebut dengan baik. Iya. Lah, kalau hanya memikirkan podo sama-sama membangun, kan repot. Iya. Makanya coba kaji, panggil teman-teman terkaitan dengan tata kota. Iya. Petanya di wilayah kelurahan seperti itu seperti bagaimana. Makanya sebagai stakeholder di tingkatan atasnya baik camat, coba dipanggil sehingga paling enggak antar kecamatan terkoneksikan dengan baik. Perbatasan antar kecamatan kayak semisal kelurahan A dan kelurahan B juga terkoneksikan dengan baik. Lah warga pun juga harus sadar jangan sampai mendirikan bangunan-bangunan liar yang mungkin di tanah-tanah yang tidak memiliki dalam tanda kutip alas hak itu punya pemerintah kota. Itu aja. Iya, itu penting itu yang terakhir itu Iya. tadi. Warga masyarakat itu juga harus tahu. Ini juga peran Komisi C ya untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Itu bentuknya seperti apa supaya mereka Ya paham. bukan gitu. hanya Komisi C itu, dalam artian seluruh stakeholder yang ada di bawah. Iya. Jadi kayak semisal entah lurah, kan hari ini kan kita ini kan ingin mendata secara seluruhan aset-aset pemerintah kota. Kalau negara berkembang, negara pintar itu negara maju itu Iya. asetnya yang bekerja. Betul. Makanya kan orangnya mungkin tidur-tiduran. Iya. Sementara ini kan orangnya ini yang bekerja semua. Ya. Iya, heeh. Makanya kan kita berharap sesuai dengan programnya Pak Wali Kota Padat Karya itu bisa memberikan solusi yang Iya. terbaik untuk kepentingan warga Kota Surabaya. Di antara salah satunya juga satu elemen yang masuk di situ adalah penggunaan lahan-lahan kosong yang belum termanfaatkan. Akhirnya bisa dimanfaatkan warga, entah untuk bercocok tanam, hidroponik lah, apapun lah itu. Kemudian yang produktif sehingga itu bisa untuk menyumbang sektor UMKM dan perekonomian mereka. Mas Goni melihat seperti apa potensi ini kemudian bisa dikembangkan ke depan dengan konteks tema kita untuk masalah sarana dan prasarana ini kemudian benar-benar itu bisa menjadi fasum dan fasos yang baik. Betul, makanya kan kita dalam artian kita berharap keberadaan fasilitas umum PSU ini jenis utilitas itu benar-benar bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Tapi saya berharap kita ya sama-sama menjaga itu dengan baik. Ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, semisal ya itu tadi dengan merusak atau membuang sampah yang notabene itu mengganggu. Kalau semisal itu sampai dalam artian kondisi saluran itu tidak normal. Terus habis itu jalan pun juga jalan itu semisal tonasenya mobil itu berapa, yang kapasitasnya itu berapa, ternyata lebih dari itu sehingga mengakibatkan rusak. Yang seyogyanya mungkin APBD itu hanya berkutat untuk itu, ternyata dibuat lagi untuk itu. Ya untuk kepentingan yang lain kan repot. Contoh saja ya. Di Kota Surabaya ini ketahanan pangan contoh. Ketahanan pangan kita ini mana lahan pertanian berapa persen? Idealnya di kota ini berapa persen? Berarti kan paling tidak ada sebuah solusi yang cerdas untuk menyikapi persoalan itu. Karena kan jangan sampai kayak food estate itu kan betul juga itu. Masyarakat perkotaan juga penting punya lahan pertanian, Mas Goni. Ya penting juga toh. Dalam artian contoh hal yang sederhana saja. Dalam artian bikinlah itu di lahan-lahan PSU. Diperuntukkan untuk kepentingan umum semisal kita tanam-tanam apa yang notabene bisa kita makan, entah berbuah maupun tidak. Satu di lain sisi untuk mengurangi polusi, mengantisipasi pemanasan global dan sebagainya, itu kan juga bisa diantisipasi sehingga udara itu makin sejuk dan berkualitas, sehingga tumbuh kembang anak generasi berikutnya itu sudah tertata dengan baik. Kalau kondisivitas lingkungannya itu tertata dengan baik. Contoh saja pada waktu masa pandemi, udara di Kota Surabaya itu paling baik. Ya kan? Karena apa, aktivitas transportasi udah nggak berkurang. Karena orang stay di rumah, stay at home gitu ya. Stay at home. Lah itu kan maksud kita itu kan berpikir dalam artian kalau ketahanan pangan itu terjaga dengan baik, contoh satu RW saja, semisal diserahin, semisal tuh tanam jahe merah atau apa, entah tanam apa yang ditaruh di tabulapot itu kan bisa bergerak dengan sendirinya. Tomat, lombok gitu ya. Ada kemandirian pangan dan sebagainya itu. Jadi dalam artian kampung A, B, C, D, C karena kan menarik gitu. Menarik untuk dilihat dan hasilnya bisa dipanen, bisa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kayak juga contoh nih di Banyurip itu kan ada kampung lontong, ada kampung dinamo. Paling tidak itu kan intervensi pemerintah kota bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk kepentingan warga dan membuka lapangan pekerjaan tidak jauh dari tempatnya. Iya, pemerintah kota juga melakukan seperti yang Mas Goni sampaikan. Cuman saya juga ingin bertanya, sejauh pengamatan Komisi C, Surabaya kan luas sekali nih Mas. Surabaya Pusat, Utara, Timur, Barat, Selatan dan sebagainya.
memanfaatkan lahan-lahan. Kalau dulu ada bahasa ekstensifikasi, intensifikasi dan sebagainya, memahankan. Sekarang Pemkot punya diksi pemilihan dengan memanfaatkan ruang kosong untuk bercocok tanam, meningkatkan perekonomian dan UMKM. Apakah sudah termaksimalisasi semua di wilayah Surabaya yang luas ini? Ya kadang kan pemahaman warga itu tidak berpikir ke arah sana. Pemahaman warga mungkin tidak berpikir ke arah sana. Kita melihat potensinya seperti apa. Ya. Kayak contoh di beberapa tempat yang notabene itu di situ itu masih lahan kosong tapi memaksakan untuk sarana olahraga. Itu kan makin jelek. Oh gitu. Misal di mana di situ kan paling tidak beberapa stakeholder di bawah itu bisa memberikan pemahaman. Lah apa yang kita harus coba hadirkan? Siapa itu? Ya perguruan-perguruan tinggi dong. Juga ikut terlibat membangun kota ini menjadi lebih baik. Kan seperti itu dalam konteks bentuk apa? Penelitian-penelitiannya itu. Sehingga apa? Inovasi-inovasi di pemerintahan kota ini semakin baik dan tertata dengan baik. Mas Goni, selama ini apakah aspirasi dari masyarakat ketika ingin mengembangkan suatu sarana prasarana atau PSU itu mereka punya ide-ide itu memang dideliver dari mereka atau mereka minta para ekspertis untuk bisa menyambung sarankan? Misalnya gini, aku punya lahan sekian, ini enaknya dibuat apa ya lahan ini? Buat tempat olahraga? Oh enggak, ada yang buat bercocok tanam, ada yang minta A, B, C, D. Itu sebenarnya kajiannya seperti apa? Apakah berdasarkan aspirasi deliver dari masyarakat sendiri, kebutuhan masyarakat, atau itu tadi ada beberapa pengamat yang kemudian wilayahmu kayaknya cocoknya kalau buat tanam ini panas atau mungkin dibuat apa gitu, seperti apa? Apakah langsung di-deliver dibuat? Ya kadang itu kan kita ini kan saya sering kali kalau turun itu menjelaskan dengan cermat kondisi wilayah dan kebutuhannya seperti apa. Jadi kadang itu kan kadang tidak keinginan itu kan tidak sesuai dengan harapan. Nah kalau misal itu tetap dipaksakan sehingga memunculkan masalah baru lagi nanti. Lah ini kan repot gitu loh. Jadi kan bagaimana membangun persatuan yang ada di situ. Semisal ini pembangunan sarana prasarana olahraga. Ini sudah dibangun di RW 2. Tadi RW 1 minta memaksakan repot. Di jadwal itu. Lah sementara di sini itu peruntukannya untuk kepentingan hal lain kan bisa. Kalau untuk diperuntukkan untuk hal yang sama kan repot juga ini. Betul. Ini yang perlu harus tahu masyarakat. Masyarakat itu kan tinggal bagaimana stakeholder di bawah itu bisa memberikan pemahaman dan memanajemisasi dengan baik. Lah kalau seperti itu kan enak gitu loh. Jadi sarananya bisa lebih macam-macam ya. Betul. Ini masalahnya kalau misalnya RW A punya lapangan futsal katakanlah, RW B ikut-ikutan juga bangun lapangan futsal. Padahal kalau misalnya itu bisa digunakan untuk yang lain bisa lebih variatif. Betul. Nanti kalau futsal bisa gantian jadwalnya. Gitu ya Mas ya. Boleh kayak gitu ya. Kan bisa mendekatkan satu membangun pola hubungan dengan baik antar kerukunan warga tadi. Yang seringkali mungkin dalam tanda kutip ya bisa chaos dan sebagainya itu. Jadi bagaimana kita ini bisa membangun tadi itu menginisiasi. Makanya saya bilang anak-anak muda itu saya berharap tidak menjadi pelapor tapi menjadi pelopor. Oh iya, keren tuh diksinya. Tidak menjadi pelapor tapi menjadi pelopor gitu ya. Keren. Bisa saya kutip ini. Mas Goni, ini menarik sekali. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu dengan isu-isu menarik lainnya Mas Goni ya. Terima kasih atas waktu dialognya. Tetap sehat selalu Mas Goni. Nah, sahabat sonora, perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen sudah kami hadirkan dengan tema PSU Surabaya antara manfaat dan masalah bersama narasumber kita pada pagi hari ini, anggota Komisi C dari fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam SPDI. Nanti di lain kesempatan kita akan sambang parlemen lagi dengan isu-isu menarik yang akan kami hadirkan untuk sahabat Sonora. Jadi pastikan Anda stay tune di Sonora FM 98 Surabaya. Budi undur diri termasuk mewakili Mas Abdul Goni Muklas Niam, juga terima kasih atas partisipasi Anda menyimak program ini. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.